Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul 'arsy rafi'ud darajat. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل الشهوات صلوات الله وسلامه على سيدنا معين سيد السادات وأكمل المخلوقات وعلى آله وأصحابه النجوم النيرات أما بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita di pagi hari ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, dengan segala karunia-Nya kita diberikan semangat beribadah ya, semangat belajar ya. Terlebih lagi kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Semoga di 10 terakhir ini senantiasa ya kita tergerak ya, hati kita, jiwa kita untuk lebih giat ya, lebih semangat lagi menghidupkan setiap waktu, setiap saat ya di sisa terakhir bulan Ramadan ini ya. Terlebih lagi kita beribadah dengan membaca Al-Quran ya, pahala yang paling utama membaca Al-Quran dan ya mempelajari isi kandungannya ya. Semoga menjadikan ya ibadah kita belajar membacanya, mempelajari isi kandungannya ya sebagai menjadi wasilah ya kita semuanya mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan surah Ali Imran terakhir ayat 135 ya. Ingat dalam konsep kita mengerjakan keburukan ya. Ketika ya Allah berfirman walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum ya. Manusia tidak akan bisa berlepas diri dari perbuatan buruk ya, artinya dari segala kesalahannya ya. Sebaik-baik manusia yang berdosa adalah ya manusia yang bertobat ya. Apabila mereka mengerjakan suatu perbuatan keji, fahisyah, atau mereka menganiaya dirinya ya, artinya berbuat zalim terhadap dirinya. Karena setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia itu akan berbalik kepada ya dirinya ya. Jadi walaupun dia berbuat dosa misalkan menyenangkan dan lain sebagainya, tetapi itu dianggap sebagai suatu kedurhakaan ya, yang kelak di hari kiamat nanti ya kedurhakaan itu akan mendapatkan balasan ya yang berbalik kepada dirinya sendiri ya. Ya di sini ketika ada orang yang berbuat keji atau menganiaya dirinya, mereka mengingat Allah lalu meminta ampun ya. Banyak di antara kita ini Pak ya, wa maghfiratuka ya ausa'u min dzunubina ya, disebutkan bahwa ya Allah ampunanmu itu lebih luas dari dosa kami ya. Sebanyak apapun dosa kita maka ampunan Allah ya itu seluas langit dan bumi ya. Kemudian wa rahmatuka arja min a'malina, dan rahmatmu ya Allah itu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami ya. Jadi kita puasa ini baca Quran ya sebetulnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah yang diberikan pada kita ya. Jadi kita ini perbanyak untuk beristighfar ya. Terlebih lagi dalam rangka mengingat kematian, orang yang menjelang sakaratul maut itu harus sadar ya bahwa tadi wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina ya wa rahmatuka arja min a'malina ya.
ampunanmu ya Allah lebih luas, ya, artinya lebih terbentang luas, ya, daripada dosa yang telah kami lakukan, dan rahmatmu itu jauh lebih kami harapkan dari amal ibadah kami, ya. Kalau dihitung amal ibadah kita, ya, coba apalagi yang baru tobatnya baru-baru, ya, apalagi pas pensiun baru tobat, baru tergerak hatinya untuk ibadah. Pesantan imam derek pensiun. Nah, ya, jadi itu, ya. Jadi rahmat Allah jauh lebih kita, ya, lebih kita harapkan, gitu, ya, daripada amal ibadah kita, ya. Karena amal ibadah kita ini, ya, seperti apa, ya, seperti titik mungkin, gitu, ya. Ya, karena sedikit sekali, ya. Ya itulah, ya. Jadi banyak istighfar, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, ya. Kita lanjut, ya. Baca ayatnya, ya. Mudah-mudahan burulah ini selesai sampai bawah, ya, agar kita mendapatkan pahala dari membaca dan talabul ilmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka orang yang berbuat perbuatan keji, menganiaya dirinya, lalu mereka mengingat Allah, meminta ampun, beristighfar, ya,
untuk dosa-dosa mereka, ya. Dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah, ya. Jadi syaratnya mendapat ampunan, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum, tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan. Nah, ini ya, bukan tobat sambal ya, tidak melanjutkan. Nah, kemudian ya, ulaika, mereka itu, ya, artinya orang-orang yang tadi melakukan, ya, apa namanya, orang yang bertakwa, orang yang menginfakkan hartanya, menahan amarahnya, memberi maaf, ya, kemudian berbuat dosa lalu mengingat Allah, beristighfar. Nah, mereka itu, ya, jazaohum adalah, ya, balasan mereka, gitu ya. Mereka itu balasan untuk mereka adalah maghfirah, mendapatkan ampunan. Nah, ya, selamat tadi menyadari kesalahannya, ya, mendapatkan ampunan. Mir rabbihim, dari Tuhannya, ya. Tidak hanya mendapatkan ampunannya, wa jannatun, dan juga surga-surga, ya, tajri, yang mengalir surga itu, min, dari tahtiha, dari bawahnya itu surga. Nah, ya, apa yang mengalir? Al-anhar, sungai, ya. Jadi gambaran dari keindahan, ya, suatu tempat yang tinggi, jannat, kebun, ya, di bawahnya ada sungai. Macam kalau lagi jalan-jalan ke puncak, ya. Nah, kalau kayak surga, ya, ke puncak, ya. Sebaran. Dari puncak balik maning ning RS Pemda, wih, semeh maning, sumpek maning. Khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya. Artinya mereka itu orang yang kekal di dalam, ya, surga. Wa ni'ma, dan surga itu, wa ni'ma adalah sebaik-baiknya ajrul amilin, balasan atau pahala, ajr, ya, ganjaran, pahala, ya. Amilin, orang-orang yang beramal, ya. Jadi mendapatkan, ya, surga itu adalah sebaik-baiknya kenikmatan, ya, balasannya, ganjarannya, pahalanya orang yang beramal, ya. Amil itu orang yang beramal, ya. Kemudian, nah, ini sudah beda pembahasan, ya. Qad khalat, qad, sungguh, khalat, telah berlalu. Nah, ingat, ini kita gambaran untuk kehidupan kita saat ini, ya. Sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, ya, ada masa sebelum kalian. Apa yang telah berlalu? Sunan jamak dari sunnah. Sunnah itu ketetapan, ya, ketetapan. Sunan berarti ketetapan, ya. Jadi sunan, ya. Jadi kalau di sini maknanya ketetapan, ya, sunnatun, ya, ketetapan Allah, sunnatullah, berarti artinya ketetapan, ya, Allah, ya, sunnah, ya. Fasiru, maka kalian berjalanlah, saro yasiru, ya, ada sirah itu apa? Perjalanan, sirah nabawiyah, ya. Jadi perjalanannya Nabi, maksudnya perjalanan hidupnya Nabi, gitu ya, dimulai dari lahirnya sampai beliau wafat, gitu ya. Sirah, menelusuri, gitu. Asar Rasul, gitu, asarir Rasul, gitu ya. Kalian berjalanlah, telusurilah, berjalanlah fil ardi, di dalam bumi, ya. Berjalanlah kamu semua di muka bumi ini, fanzuru, maka, atau kemudian, perhatikanlah, ya, apa? Amatilah. Nah, ya, jadi lihatlah di sini maksudnya mengamati, memperhatikan, bukan cuma lihat doang, ya. Maksudnya cermatilah, amatilah. Kaifa, bagaimana, kana, adalah, ya. Ini fi'il madhi naqis, ya.
Kana aqibatul mukadzibin. Akibat ini bahasa Arab ya, akibat. Akibat itu apa? Hah? Sebab, akibat sebab. Sebab akibat ya. Hasil ya. Nah, berarti kesudahan. Ya, hasil dari sesuatu yang dikerjakan itu akibat berarti ya. Akibatnya sakit perut misalkan berarti hasil daripada makan sambal banyakan, nah, gitu ya. Makan makanan basi misalkan gitu ya. Nah, maka itu akibat ya. Jadi hasil daripada suatu perbuatan gitu ya. Berarti adalah akibat atau kesudahannya al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Lihat, perhatikan ya, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut ya. Ada Firaun. Nah, hadza, ini itu Al-Qur'an ini ya adalah bayanul linnas, keterangan ya, penjelasan, keterangan, bayan ya, linnasi bagi, dan juga hudan. Al-Quran ini adalah petunjuk, wa mau'izah, dan pelajaran ya, pelajaran yang baik, mau'izah hasanah ya, nasihat yang baik, pelajaran yang baik, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa ya. Wala tahinu, dan janganlah kalian ya berlaku lemah ya. Tidak boleh lemah. Wala tahin, al-wahan, wahan itu lemah ya. Ajiz juga sama lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal ya, sifat lemah dan pemalas ya, jubn, pengecut, wal bukhl, dan pelit ya. Alright ya. Janganlah kamu bersikap lemah, wala tahzanu, dan jangan pula kalian kenapa? Karena wa antumul a'laun, kata Allah. Sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang a'laun, orang-orang yang tinggi. Ya, orang yang berada di posisi atas. Ya, seharusnya tetap ya bersikap pemberani ya. Harus selalu senang, kenapa ada di atas ya. In kuntum mu'minin, kata Allah, jika kalian adalah orang-orang yang beriman ya. Ini nanti ada kisahnya ya tentang perang Uhud ya, kembali lagi di kisah perang Uhud nanti. Kita lanjut satu ayat lagi. In, jika yamsaskum, masasa itu dari kata menyentuh ya, massa yamassu, menyentuh, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan ya. Menyentuh kalian maksudnya menimpa kalian ya. Kenapa dibahasakan menyentuh? Karena sesuatu yang ya, dimulai dari sesuatu yang apa, yang paling sederhana, yang paling kecil gitu ya. Jika menyentuh kepada kalian, apa yang menyentuh itu, menimpa itu apa? Qorhun, luka. Qorhun itu luka. Qorh, luka. Apa qorhun? Luka ya. Jadi kalau kita merasakan luka, Bapak Ibu, luka itu kenapa dibahasakan menyentuh di sini? Karena sensitif ya kulit ya. Jika ada luka yang kamu rasakan, kata Allah nih, menimpa kepada kalian itu, ingat, faqad massal qauma qarhun, maka sungguh massa telah menyentuh atau telah menimpa al qauma kepada suatu kaum. Sama, apa yang menimpa itu? Qarhun. Qarhun mithlu, luka yang semisal yang sama ya. Orang kafir merasakan luka ya, kamu pun sama gitu ya. Mengapa demikian? Ya, watil kal ayyam,
Dan itu adalah ayyam apa? Hari-hari yang nudawiluha, kami ya apa? Memutarkannya gitu ya. Atau apalagi nudawilu itu? Dawala yudawilu ya, menggantikannya gitu. Menggilirkannya boleh ya. Nudawilu ya. Kadang ya kita merasakan sedih. Orang kafir sedih nggak Pak? Sedih juga. Orang beriman sedih, orang kafir ya sedih, gitu ya. Dan memang itu adalah hari-hari yang kami ya putar, kami pergantikan itu hari bainan nas, di antara manusia. Bukan hanya di antara orang yang beriman, bainan nas, di antara manusia. Sama nilainya ya. Waliya'lamallah dan liya'lamallah. Mati laptopnya Pak Dian. Dan apa? Agar Allah ya'lama, agar mengetahui ya. Allahu siapa? Siapa Allah ya. Mati Pak Dian ya. Ininya laptopnya kayaknya. Agar Allah mengetahui alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Minkum dari kalian. Nah, tujuannya tadi ya, siapa saja orang yang beriman di antara kalian itu agar Allah tahu. Wa yattakhidha minkum syuhada'a. Wa yattakhidha, dan dia mengambil atau menjadikan minkum dari kalian, menjadikan apa? Mengambil apa? Syuhada. Orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang syahid. Ya. Wallahu, dan Allah la yuhibbuz zalimin, tidak mencintai orang-orang yang zalim. Untung hafal kalian. Ada ya. Baik ya Bapak Ibu ya, dalam rangka kita meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ya, mengingat Allah, lalu kita beristighfar kepadanya untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan ya. Maka siapa saja di antara kita orang yang bertakwa ya, orang yang mau menginfakkan hartanya di waktu senang ya, di waktu susah, di waktu sempit ya, di waktu lapang, di waktu sempit ya, menahan amarahnya ya. Siapa yang bisa menahan amarahnya, sedangkan dia bisa ya meluapkannya, kata Nabi ya, wahai manusia, ingatlah aku ketika kamu marah ya, niscaya aku akan mengingatmu ya ketika aku marah. Nah ya, jadi ketika kita marah mengingat Allah, zakarullah ya, ya. Padahal kita bisa untuk meluapkan amarah itu ya, karena kita mengetahui ya bahwa Allah itu bisa menahan amarahnya, menahan murkanya di saat kita melakukan suatu ya, aremdai juga nama dia ya, suatu ya perbuatan dosa ya, Allah ya akan mengingat kita ya, karena sebab kita pernah dahulu menahan amarahnya, menahan amarah kita, lalu kita mengingat Allah ya. Uzkurni idza ghadibta azkuruka ya. Idza ghadibtu itu ya. Kemudian tisada ya, memberi maaf kepada manusia ya. Al-afin itu menghapus ya, menghapus segala perbuatan perbuatan orang-orang yang telah menyakitinya ya. Wal-afina 'anil nas ya. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Jadi orang yang mau melakukan itu semuanya, melakukan perbuatan keji ya, maremdei ini juga ya drop tisada tadi.
Mereka itu adalah orang yang mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan apa? Ampunan Allah, ya. Jadi ampunan Allah itu ya jauh lebih luas daripada dosa yang kita lakukan, ya. Jadi ingat yang tadi saya sebutkan, ya, bahkan ketika kita sakaratul maut itu, Pak, ya, ini di antara adab ketika kita semuanya kan pasti mati, ya. Ya, kematian itu adalah suatu keniscayaan, kepastian. Semua kita pasti akan mati, ya. Nah, kita ini kalau sedang apa? Sakaratul maut, sedang nazar namanya, ya. Nazar. Ya, di antara adab ya seseorang itu nazar itu harus lebih banyak mengingat ampunan dan rahmatnya Allah. Ya, jadi kalau lagi nazar jangan ingat dosa, Pak. Kalau ingat dosa itu kapan? Ya sekarang lagi masih hidup, lagi masih sehat, ya. Nah, bukan ketika sakaratul maut. Jadi kalau ketika sakaratul maut itu kadang ada orang yang susah, ya, sedang nazar itu, ya. Kenapa ada yang sampai berhari-hari mungkin, ya? Ada di ruang IGD atau ruang ICU itu, ya. Apa? Lama, ya. Tanggoni ditungguin sama keluarganya, ya, keluarganya kesel juga. Ya. Kenapa? Karena masih ada perasaan, ya, bahwa ya Allah, ini dosa ini mau mati nih, Allah, dosa saya banyak, ya. Kalau lagi nazar itu tadi ingatan kita itu, memori kita apa? Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubi, ya, wa rahmatuka arja min a'mali. Ampunanmu ya Allah lebih luas dari dosa yang pernah aku kerjakan, gitu, ya. Dan rahmatmu, ya, lebih sangat aku harapkan, ya, daripada amal ibadah yang sudah aku kerjakan, gitu, ya. Jadi kalau lagi nazar itu jangan ingat nggak pernah sholat. Berapa lama sholat yang ditinggalkan? Berapa lama puasa yang ditinggalkan? Berapa lama atau berapa banyak wajib zakat yang tidak dikerjakan? Gitu, ya. Berapa banyak orang yang disakiti oleh lisannya, nah, ya. Karena itu tadi, ya. Karena proses itulah yang menghalangi, ya. Seseorang itu rohnya itu, ya, tidak mau meninggalkan jasadnya, ya. Jadi seperti tarik narik, kayak tarik tambang, gitu, ya. Tarik mani, ya. Ya Allah, aduh, masih ada kreditan, ya Allah. KPR belum beres, ya Allah, ya. Ya Allah, cicilan mobil 2 bulan maning kagok, ya Allah. 2 bulan lagi aja. Ya Allah, aduh, kalau saya mati, ya, Rabbi kita kawin maning kok, ya Allah. Banyak, ya. Nah, sehingga tadi, ya, ada saling tarik ulur antara ruh dengan jasadnya, ya. Jasadnya tidak mau, ya. Ruhnya, ya, terhalang, ya. Bahkan ketika sedang sakaratul maut, ya, jangan berpikir dosa. Yang harus ada di benak kita itu bahwa, ya, maghfirah Allah, ya, lebih luas dari dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya Allah, hari ini, detik ini, gitu, ya, ampunanmu itu jauh lebih luas dari saya pernah dulu meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, gitu, ya. Dan rahmatmu jauh lebih saya harapkan hari ini, ya, daripada saya sholat, ya, baru tobatnya baru kemarin, kan, gitu, ya. Nah, sehingga rahmat Allah jauh lebih diharapkan dari amal ibadah yang sudah dikerjakan, gitu, ya. Jadi itu diantara adab kita sedang nazak, ya, sedang sakaratul maut, ya. Nah, orang yang bertakwa mau berinfak, ya, menginfakkan hartanya, ya. Jadi infak itu tidak harus nunggu kaya, ya. Makanya saya setuju kalau ada itu zakat profesi sebetulnya, ya. Zakat profesi sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, ya. Zakat profesi, karena kalau nunggu haul nisab itu kelamaan. Ya. Kemudian, ya, orang petani itu, Pak, petani, ya. Nah, ini kan kiasnya ke petani. Petani itu panen keluar zakat, gitu, ya. Nah, bisa jadi sekarang ada dokter yang gajinya atau pejabat, ya, gajinya 50 juta sebulan, ya. Kalau nggak wajib zakat gimana? Nah, ya.
50 juta apa sebulan Mbak ya? Lumayan ya. Atau ada yang 100 juta ya. Ini Pak Santani berapa? 75 ya? Bulan. 50. 100 juta mau kawin maning. Ya. Banyak ada ya. Kiaskan ke petani. Petani sekali panen ya zakat. Gawe sama ya. Gawe ya nerima gaji keluar zakatnya ya. Karena infak itu ya, kalau perintah memang kata kalimatnya itu memang secara umum sedekah namanya ya, khudz min amwalihim sedekah ya. Berarti nanti ada di antara sedekah itu berarti nanti ada infak, ada zakat. Berarti kalau zakat itu seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Hanya kalimatnya memang sedekah, khudz min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Nah, jadi itu zakat wajib berarti gitu ya. Kalau sedekah seakan-akan sunnah. Sedekah itu dari kata sidq. Sidq itu benar ya. Jadi yang dikeluarkan itu benar ya. Hasilnya dari sesuatu yang benar ya. Benar juga orang yang mengeluarkannya gitu ya. Nah, makanya kalau dalam orang zakat itu kan selalu ada potensi untuk nakal ya. Jadi kalau misalkan kambingnya udah mau mencapai haul atau nisabnya ya, supaya nggak zakat, nggak wajib zakat, jual aja kambingnya kan, atau jual sapinya. Oh, ini banyak sapinya ya kan, kalau supaya nggak kena zakat tinggal jual aja kan, nggak jadi nggak wajib zakat ya. Jadi selalu makanya harus disebut dengan sedekah ya. Sedekah itu dari kata sidq ya, benar. Yang bendanya ini yang dizakati ya benar, sesuatu yang benar gitu ya. Yang mengeluarkannya ini harus benar, itu jujur, sedikit ya. Jadi selalu ada potensi untuk mengakali hukum gitu ya. Nah, orang yang bertakwa mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunannya dan berupa surganya Allah ya. Kemudian qad khalat min qablikum sunan ya, sungguh telah berlalu ketetapan-ketetapan sebelum kalian ya. Jadi masa-masa zaman dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim ya, dan nabi-nabi yang lain ya. Ada orang yang bertakwa diselamatkan, orang yang beriman. Orang yang durhaka dibinasakan gitu ya. Nah, ada ada senang, ada sedih ya. Nah, itu adalah sesuatu yang memang sebagai suatu ketetapan dari Allah ya. Maka ketika kita melihat itu ada orang yang dibinasakan ya, berjalanlah kalian di muka bumi, lalu perhatikanlah kesudahan atau akibat dari orang-orang yang mendustakan agamanya Allah ya. Dan ini ya perintah untuk kita semuanya, kepada kita semuanya. Kita ini disuruh jalan-jalan Bapak Ibu ya, suruh jalan-jalan. Banyak sekali faidah jalan-jalan ya. Kalau kita ya, sederhananya Pak, kalau sholat di satu tempat berarti yang bersaksi ini, kalau kita satu faidah berjalan ya. Tapi kalau dalam konteks ayat ini tentu berjalan untuk melihat, mengamati kesudahannya orang-orang yang mendustakan agamanya Allah ya, mendustakan ajarannya Allah, mendustakan para nabinya Allah ya. Ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Sekarang ada Pak, di mana? Di Petra itu, Yordan ya. Apa? Tahu ini Petra ya, bangunan yang berupa batu gunung batu dipahat jadi gedung. Wow, itu tinggi-tinggi itu ya, di Yordan, Petra ya. Nah, itu mereka dibinasakan oleh Allah. Bayangkan di gurun yang antah berantah gitu ya, ditemukan abad ke-18 ya, ada orang dari Swiss kalau tidak salah gitu ya, ditemukan baru ya, akhirnya dipugar gitu ya. Sekarang tempatnya masih ada ya, dibinasakan oleh tidak ada sisa peradabannya ya, orang-orangnya maksudnya, peradabannya masih ada gitu ya. Kaum Ad begitupun ya, kemudian Firaun sama ya. Nah, keturunan Firaun ada nggak? Nah, walau alam ya, tidak ada mungkin ya, karena memang Firaun bala tentaranya dibinasakan oleh Allah
Tapi masih ada muminya ya. Jadi kita ini diperintahkan untuk melihat, karena orang yang mendustakan itu pasti dibinasakan ya. Hanya ya kita ini orang hidup di zaman Nabi Muhammad sebagai umatnya itu, orang secara mayoritas ya penduduk dunia itu kan masih banyak orang kafir ya. Mungkin tidak sampai setengahnya nih yang beriman gitu kan. Tapi mereka senantiasa diberikan ya kehidupan yang nyaman ya karena doanya Nabi Muhammad ya. Begitu makbulnya doa Nabi Muhammad ya, agar di antara umatnya ini yang bahkan yang belum beriman pun tidak dibinasakan oleh Allah. Tidak seperti umat-umat terdahulu ya. Tidak ada umat terdahulu kalau Allah binasakan nggak ada sisanya. Kalau umat Nabi Muhammad ada yang durhaka didoakan ya Allah ya, jangan siksa mereka. Allahumma hdi, yang hanya ya, bahkan Nabi itu hanya mendoakan apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka itu tidak tahu ya. Ketika penduduk Taif melempari Nabi ya, nah, itu tidak dibinasakan oleh Allah karena Nabi meminta untuk apa? Untuk mereka itu diberikan petunjuk, dan itu terbukti anak keturunan ya di penduduk Taif itu ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada Nabi Muhammad ya. Jadi ya kita diperintahkan untuk banyak berjalan di muka bumi, setidaknya untuk apa? Setidaknya agar ada banyak saksi ya, yang bersaksi kita ini beribadah di muka buminya Allah ya. Jadi kalau kita ibadahnya di Al-Muhajirin aja salat nayanya, maka yang hanya bersaksi ini di Muhajirin saja Bapak Ibu. Tapi kalau ya Bu Harun sambil jalan-jalan ke Turki, ke Swiss ya, sholat di sana ya, kita turunkan ya kening kita ini di bawah tanah ya, tersungkur kita bersujud kepada Allah, maka bumi yang dulu misalkan di Amerika, di Inggris ya, secara mayoritas itu non muslim, itu sangat senang ketika dia dijadikan tempat untuk bersujud ya. Makanya jadi kesunahan kalau kita sholat itu pindah-pindah tempat agar semakin banyak ya tempat ya yang bersaksi untuk kita gitu ya. Apalagi kalau pindah-pindah ya, Muhajirin pindah lagi kemana ya, maksudnya jalan-jalan ini bukan cuma jalan-jalan doang ya, jalan-jalan sambil ibadah ya. Jadi ya, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin. Hada bayanul linnas, ini Al-Qur'an ini adalah keterangan untuk manusia, petunjuk dan pelajaran. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa ya. Kemudian ada kisah tentang perang Uhud, banyak sahabat yang terluka, ada yang mengeluh ya. Ada yang ya biasalah ya, orang sakit, ada yang tangannya terpotong, ada yang terluka dan lain sebagainya, bahkan Nabi pun terluka ya. Maka ketika banyak yang mengeluh, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu itu bersikap lemah ya, dan juga jangan bersedih. Kenapa? Karena kalian itu adalah orang-orang yang tinggi ya, orang yang beriman ya, itu jauh berada di atas orang-orang yang kafir ya. Maka jangan berlaku lemah, bersikap lemah, dan jangan pula bersedih ya, karena kalian itu orang-orang yang tinggi, orang-orang yang luhur ya. Kadang gini Pak, dalam kehidupan kita ini ya, ngelihat Cina Indonesia ya, wih sugih-sugih Pak ya, lihat orang Cina wisugi, enak bener ya orang Cina nih ya, udah kafir, kaya ya, mobilnya banyak.